Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati, saya dari kelas pagi A3 NIM 1710416489. Di video kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah e-marketing dosen pengampu Adi Mursalin. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan definisi e-marketing menurut para ahli dan bagaimana definisi e-marketing menurut Anda sendiri. E-marketing menurut Armstrong dan Kotler adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang terdiri dari kerja perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan dan menjual barang dan jasa melalui internet. Yang kedua, menurut Bond dan Kurt, e-marketing adalah satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan khusus dalam marketer, yakni strategi proses pembuatan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang dan jasa kepada pangsa pasar internet atau melalui peralatan digital lain. Yang ketiga, menurut Starus dan Force, e-marketing adalah penggunaan data dan aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep, distribusi, promosi, dan penetapan harga untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Pertanyaan kedua, apa tujuan melakukan pemasaran internet atau e-marketing? Yang pertama, mampu menjangkau para calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, mampu melacak dan juga mengukur data resort konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, mampu menjangkau suatu pasar global sebagai pangsa pasar baru. Yang keempat, mempermudah sebuah proses pembelian sebanding dengan sistem offline. Yang ketiga, jelaskan beberapa tips untuk pemasaran di internet melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, email, dan juga WhatsApp. Yang pertama, strategi sosial media marketing dengan membangun kredibilitas. Membangun kepercayaan untuk satu bisnis dan media sosial tidaklah serumit yang dibayangkan. Kamu tidak harus memiliki banyak pengikut atau followers, tapi hanya perlu menghubungkan bisnis kamu dengan orang-orang yang tepat. Yang kedua, menarik pelanggan potensial. Strategi media sosial marketing untuk bisnis skala kecil juga bisa dilakukan melalui Facebook dan juga Instagram. Media sosial ini bisa kamu gunakan untuk menarik calon pelanggan baru. Sebelum melakukan media sosial marketing melalui Facebook, langkah pertama yang harus kamu lakukan yaitu memastikan setup tagging pada page Facebook dengan benar. Yang ketiga, membangun relasi di media sosial. Koneksi merupakan hal terpenting dari media sosial. Memiliki koneksi yang bagus akan memudahkan langkah kamu untuk melakukan pemasaran produk. Yang keempat, menggunakan gambar yang baik dan menarik. Penggunaan gambar yang menarik akan dapat menarik perhatian pelanggan dengan cepat. Gambar bisa kamu gunakan ketika membuat gambar bisnis dan siapa saja orang-orang yang ada di belakangnya. Yang kelima, crowdsource untuk konten menarik dan otentik. Hal ini bisa kamu lakukan dengan membuat hashtag menarik terhadap bisnis kamu. Hashtag tersebut bisa kamu gunakan untuk melacak internet dengan pelanggan kamu. Yang keenam, berpartisipasi dalam kelompok dan komunikasi online. Kamu juga bisa bergabung dengan kelompok dan komunitas online. Di komunitas ini, kamu bisa melakukan diskusi dengan bisnis lain tentang bisnis yang sedang kamu jalankan. Di sini kamu juga dapat bertanya mengenai solusi dari masalah-masalah bisnis yang sedang kamu alami. Pertanyaan yang keempat, jelaskan tentang langkah-langkah cara memasang iklan gratis di Facebook. Yang pertama, yang harus kamu lakukan adalah login ke akun Facebook Anda. Yang kedua, klik menu aplikasi di kiri bawah Facebook Anda, klik Find More di bagian kanan atasnya. Ketiga, ketik Marketplace pada kotak di halaman kanan atas, lalu tekan Enter. Yang keempat, klik aplikasi Marketplace pada tampilan hasil pencarian di aplikasi. Kelima, klik Go to Application, posisi di sebelah kanan halaman. Yang keenam, tentukan target marketing kamu.
Klik lokasi setting pilihan Indonesia jika hanya buat marketing Indonesia. Pada menu atas, tentukan pilihan iklan. Yang pertama ada sell it jika akan menjual barang, produk, atau Anda. Yang kedua ada sell for a cause jika Anda menjual sesuatu dengan menyumbangkan atau donasi. Yang ketiga ada give it away, memberikan sesuatu yang tidak akan Anda gunakan. Yang keempat, ask for it, meminta teman kamu untuk membantu Anda menemukan sesuatu. Yang kedelapan, contoh saya pilih sell it, lalu memasukkan jenis barang produk yang akan Anda jual, kemudian klik post. Yang kesembilan, di detail produk yang akan Anda jual, alasan Anda menjualnya, harga, pilih kategori, lokasi kamu, deskripsi produk, juga bisa mengupload gambar produknya. Yang kesepuluh, setelah semua terisi, beri tanda klik list centang pada turn off usernya, lalu tekan tombol submit jika muncul pemberitahuan di Facebook bahwa listing kamu dipending atau verifikasi. Tekan saja tombol continue, lalu di situ yang akan ditampilkan di homepage teman kamu, lalu tekan publish, klik iklan gratis kamu di Facebook sudah terpasang. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan atau pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Peer-to-peer lending adalah praktik atau metode pemberian pinjaman untuk pinjaman uang kepada individu atau bisnis, dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Pada intinya, P2P lending yaitu menghubungkan antara pemberi pinjaman pendanaan dengan meminjam secara online. Crowdfunding yaitu sebuah metode untuk meningkatkan metode melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif sejumlah individu melalui basis internet dalam jaringan platform atau media sosial crowdfunding sebagai alat jangkauan yang lebih besar. Crowdfunding merupakan salah satu bentuk dari crowdsourcing dan keuangan alternatif yang mulai bangkit dan membantu para pengusaha pemula sejak tahun 2015. Yang keenam, apa perbedaan antara crowdsourcing dengan peer-to-peer lending? Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan atau pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Peer-to-peer merupakan suatu sistem atau platform yang mempertemukan pemberi pinjaman atau kreditur dengan peminjam yaitu debitur. Dalam peer-to-peer, uang yang dipinjam juga dikenakan sejumlah bunga yang per bulannya bersaing dengan bunga kredit tanpa anggunan KTA. Yang ketujuh, coba buka buku e-marketing yang sudah Bapak posting di grup WA dan baca bab 5 dan bab 6. Apa yang dapat Anda simpulkan dari kedua bab yang Anda baca tersebut? Dan manfaat yang Anda peroleh, apakah Anda mengalami kesulitan dan memahami bab 5 dan 6? Dan jika Anda menemukan kesulitan apa yang Anda hadapi?
Pertanyaan bagian B. Yang pertama, apa judul video yang Anda tonton? Yaitu cara Jitu memahami pemasaran di era digital. Yang kedua, menurut Anda, apa definisi dari judul video tersebut? Definisi judul video tersebut adalah bagaimana supaya orang awam bisa memahami cara memasarkan suatu barang atau jasa melalui digital. Yang ketiga, apa makna judul video tersebut? Tersebut bagi Anda? Maknanya adalah mengajarkan kepada saya cara supaya dapat memasarkan barang atau jasa dengan digital atau online. Yang keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Pembicaranya adalah Budi Setiawan. Yang kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Yang dijelaskan dalam video ini yaitu menampilkan data yang menunjukkan pengguna internet di dunia dari 25 negara, terbanyak penggunanya hingga yang terendah penggunanya. Menurut data tersebut, penggunaan internet terbanyak ditempati oleh Cina dan pengguna internet terendah ditempati oleh South Africa. Yang keenam, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Setelah saya menonton video ini, saya dapat mengetahui bahwa untuk melakukan pemasaran di era digital ini tidak dapat dilakukan tanpa konsep penjualan produk yang jelas. Karena sebelum kita menjual produk, kita harus dapat mengetahui bukan hanya kelebihan dan kekurangan produk yang kita jual, tetapi juga seperti jumlah pelanggan di internet yang akan tertarik pada produk yang akan kita jual dan lain sebagainya. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Menurut saya, penjelasan yang ingin disampaikan oleh pembicara cukup baik dengan menampilkan slide-slide penjelasan dan juga gambar di dalamnya. Di pertanyaan kedua, apa judul video yang Anda tonton? Judul videonya yaitu Dasar-Dasar Digital Marketing untuk Pebisnis. Menurut Anda, apa definisi dari judul video tersebut? Menurut saya, definisi dari judul videonya yaitu bagaimana supaya para pebisnis ini dapat menguasai dasar-dasar dalam digital marketing untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Menurut saya, pembisnis di era digital saat ini harus lebih kreatif lagi dalam menarik minat konsumen pada produk yang mereka tawarkan. Yang keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Pembicaranya adalah Hendra Hilman. Yang kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Yaitu tips esensi strategi digital marketing. Yang pertama, fokus kepada traffic. Yang kedua, frekuensi atau balik lagi ke website. Yang ketiga, volume. Berapa besar customer yang kita dapatkan? Digital marketing terdapat tiga fokus. Yang pertama, Anda harus eksis atau SEO self-set. Yang kedua, intersepsi atau intercept itu mencegah. Yang ketiga, relationship dengan online customer atau prospek. Yang keenam, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Setelah saya menonton video tersebut, dapat saya tanggapi bahwa dalam memulai bisnis digital, marketing ini mempunyai solusi yang menarik seperti adanya macam-macam esensi dalam memulai bisnis digital marketing dan macam-macam fokus untuk memulai usaha tersebut. Bagian ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Menurut saya pribadi,
Penjelasannya cukup menarik, singkat, jelas, dan juga mudah untuk dipahami. Soal yang ketiga, yang pertama, apa judul video yang Anda tonton nih? Yaitu pengertian digital marketing dan jenis-jenisnya. Yang kedua, menurut Anda, apa definisi dari judul video tersebut? Menurut saya sendiri, definisi dalam judul video ini adalah agar kita dapat mematuhi lebih rinci jenis-jenis yang wajib kita ketahui untuk memulai suatu usaha. Yang ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Makna dari judul ini yaitu suatu motivasi untuk mengetahui lebih lanjut apa itu digital marketing dan apa saja isi dari jenis-jenis itu sendiri. Yang keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Yaitu Desiana. Yang kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Yaitu Desiana menjelaskan apa saja jenis-jenis digital marketing. Yang pertama ada website company seperti fitur harga yang masuk dalam website. Yang kedua, CEO, metode di mana mengoptimalkan website sedang kita punya di Google. Yang ketiga, sosial media marketing untuk mempermudah dan berinteraksi seperti mempromosikan di IG, Facebook, WhatsApp, dan juga lain-lainnya. Yang keenam, apa yang dimaksud atau apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Yang saya peroleh mengetahui lebih jelas yang dijelaskan apa itu mengenai digital marketing dan jenis-jenis yang harus diketahui untuk memulai bisnis, di mana kita harus melatih tahap demi tahap untuk pemrosesan dalam suatu usaha. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Penjelasan yang disampaikan di sana santai, sangat detail, dan cukup dipahami dan dapat diikuti langkah-langkahnya dengan sangat mudah. Yang kelima, apa judul video yang Anda tonton? Soal bagian kelima, apa judul video yang Anda tonton? Yaitu digital marketing menumbuhkan pemirsa Facebook fanpage. Yang kedua, menurut Anda, apa definisi dari judul video tersebut? Yaitu dapat menumbuhkan para pebisnis untuk mulai bisnisnya di sosial media, terutama di Facebook. Yang ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Maknanya adalah bahwasanya kita dapat menumbuhkan atau membangkitkan semangat mereka untuk memulai bisnis Facebook dengan cara yang sudah dijelaskan oleh pembicara tersebut. Yang keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Pembicaranya adalah Resa Ayu Putri. Yang kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan jelaskan dengan rinci. Resa Ayu Putri menjelaskan dalam videonya cara menumbuhkan pemirsa Facebook fanpage untuk melakukan digital marketing dengan baik dan benar. Yang pertama, yaitu mengundang orang untuk menyukai halaman kita. Yang kedua, tambahkan foto suka atau tombol FB like kita. Yang ketiga, tambahkan ajakan bertindak. Yang keempat, promosikan halaman FB kita di sosmed online dan juga offline. Yang keenam, apa yang Anda perlukan setelah Anda menonton video tersebut? Yaitu dapat mengetahui apa saja yang harus kita lakukan untuk mempromosikan di dalam Facebook. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Penjelasan oleh Resa Ayu Putri tentang Facebook sangat singkat dan juga jelas. Baiklah, sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.